Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti dengan NIM 211340199. Saya adalah mahasiswi semester 5 jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Saya akan melaporkan hasil observasi konseling individual dengan terapi SAFE terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di ruang konseling Kota Serang. Sebelum melaporkan cerita klien di sini, saya telah memperoleh izin dari klien secara resmi. Privasi dan kepercayaan klien menjadi prioritas utama, dan semua informasi akan disajikan dengan menjaga anonimitas dan keamanan data. Terima kasih atas izin yang telah diberikan oleh klien. Pada kesempatan ini, laporan ini fokus pada Ibu AN, perempuan berusia 25 tahun, sebagai subjek observasi konseling individual. Ibu AN mengalami dampak traumatis akibat kekerasan dalam rumah tangga. Terapi spiritual emosional freedom teknik atau teknik SAFE dipilih untuk memberikan solusi komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi Ibu AN. Layanan konseling dilaksanakan secara individu dengan alokasi waktu 60 menit atau 1 jam pada hari Jumat 1 Desember 2023 di ruang konseling Kota Serang. Proses konseling dimulai dengan mengidentifikasi masalah terjadi. Setelah wawancara awal, saya sebagai konselor menemukan bahwa masalah ini akar dari pola perilaku agresif suami Ibu AN dan dampak psikologis yang terus-menerus. Kemudian, report dilakukan dengan pendekatan empatik dan mendukung, memastikan Ibu AN merasa didengar. Melalui asesmen, Ibu AN mengungkapkan gejala kecemasan, traumatis, dan penurunan harga diri. Kemudian saya sebagai konselor melakukan konseling dengan 3 tahap. Di tahap pertama atau tahap awal atau pembukaan, saya sebagai konselor membangun hubungan baik dengan klien. Dimulai dengan salam, berdoa, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan asas, terutama asas kerahasiaan, dan ajakan untuk kerjasama. Sementara tahap kegiatan membantu Ibu AN dalam mengeksplorasi masalah serta merumuskan solusi alternatif melalui konseling individual. Kemudian saya melakukan penerapan dengan terapi SAFE dengan pendekatan Al-Quran dan hadis untuk Ibu AN. Dimulai dengan tahap setup, mengidentifikasi titik-titik ketegangan tubuh akibat KDRT, didampingi pembacaan doa untuk mengubah energi negatif menjadi energi positif. Kemudian, tahap 2 atau tune-in meminta Ibu AN merasapi kekecewaan terbesarnya akibat kekerasan dalam rumah tangga, memberikan ruang bagi pembebasan emosional Ibu AN. Dan yang ketiga, proses tapping melibatkan penekanan pada titik-titik di dalam diri Ibu AN untuk penyalaan kembali lampu-lampu yang padam akibat permasalahan seperti penyesalan KDRT. Proses ini menciptakan koneksi antara pembebasan fisik dan emosional dari trauma, membawa perubahan positif dalam proses pemulihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Artinya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain atau perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ayat ini menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi dan menafkahi istri, sedangkan istri memiliki kewajiban untuk taat dan menjaga diri. Jika istri menunjukkan sikap nusyuz atau durhaka, maka suami diperintahkan untuk menasihati, mengasingkan, dan memukul dengan cara yang ringan dan tidak menyakiti. Jika istri kembali taat, maka suami tidak boleh mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda tentang pentingnya menjaga perempuan. Aku ingatkan kepada kalian tentang hak 2 orang yang lemah, yaitu anak yatim dan perempuan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Melalui hadis tersebut, Rasulullah menegaskan bahwa perlakuan buruk yang dilakukan pada perempuan sama halnya sebagaimana yang dilakukan terhadap anak yatim. Yang ketiga adalah tahap akhir. Saya sebagai konselor melibatkan Ibu AN yang menyatakan pemantapannya terhadap keputusan yang diambil selama proses konseling. Saya sebagai konselor melakukan tindak lanjut dengan mengamati implementasi tindakan oleh Ibu AN, serta memantau perkembangan selanjutnya. Evaluasi akhir mencerminkan perubahan signifikan dalam sikap dan kesejahteraan psikologis Ibu AN. Rasa traumatisnya mulai menurun dan hubungan dengan suaminya mengalami perubahan positif. Hasil observasi menunjukkan bahwa terapi SAFE dengan pendekatan Al-Quran dan hadis BK efektif membawa perubahan positif pada kesejahteraan psikologis Ibu AN. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.